Shalom, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini 6 Januari tahun 2021, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di tahun 2020 yang lalu, sehingga di tahun yang baru 2021 ini. Terima kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menginjakinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini telah disediakan bagi kami. Kuasai kami semua yang mendengar dengan kuasa kudus, agar kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang berbunyi demikian, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lainnya dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Puji syukur kepada Tuhan akan kasih-Nya. Nas firman Tuhan bagi kita saat ini kembali mengingatkan kita akan peristiwa Natal, kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, yang menyebutkan bahwa berita kesukaan dari Allah telah mengutus Kristus ke dunia. Ia menghendaki supaya segenap makhluk menyaksikan hal itu. Kristus sebagai yang menjadi pelepas atas belenggu dosa kita, yang mengampuni kita, mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara-saudara, karena itu selainnya lah tiap bagian dari yang diciptakannya itu menghormati dia. Masing-masing menurut caranya sendiri. Kita diingatkan pertama-tama malaikat dan bala tentara surga, kemudian manusia mendengarkannya dan dari mereka meneruskan kabar itu. Allah memilih bintang untuk menyampaikan berita kesukaan itu kepada segenap isi alam. Dan kisah orang-orang Majus dari timur dalam nas bacaan firman Tuhan saat ini nampak kepada kita. Bagaimana orang-orang Majus dari timur, dari negeri yang jauh itu datang, hendak mencari, mendapatkan Yesus. Bahkan mereka bukan hanya mencari, mendapatkan, tetapi menyembah dia pada ayat yang kedua, dan mempersembahkan persembahan yang terbaik pada ayat yang ke-11, membuka tempat harta bendanya
mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan dalam perjalanan yang jauh yang mereka tempuh tidak mudah, perjalanan yang sukar membina mereka selama perjalanan itu. Dan kisah perjalanan mereka sangat berharga bagi kita. Dan jalan yang mereka tempuh itu harus kita tempuh pula. Bagaimana perjalanan yang tidak mudah untuk mencari dan berjumpa dengan bayi Yesus. Melalui kisah ini kita diingatkan yakni Allah menghendaki supaya Yesus Sang Anak mendapat hormatan yang selayaknya. Allah membawa orang-orang kepada Yesus. Karena itu gembala-gembala dipanggil oleh malaikat, orang-orang Majus dipanggil dalam tuntunan bintang. Dalam segala kejadian itu Allah yang bertindak. Dalam kisah ini Allah nyata dalam pemeliharaannya. Dan dalam kisah ini adalah tentunya tidak lepas dari penyertaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus itu mencari Yesus bukan sekedar untuk membuktikan kebenaran tanda alam yang mereka lihat melalui bintang, tapi jelas bagi kita bahwa mereka mencari Yesus dan ingin menyembahnya. Karena itu, melalui kisah ini, bagaimana orang-orang Majus memahami bintang yang memimpin mereka itu dianggap sebagai pertanda hadirnya seorang yang besar di tanah Yehuda. Orang-orang Majus mencari dalam kerinduan mereka untuk mencari raja. Hal itu tidak lepas dari pekerjaan Allah yang memimpin mereka. Dan mereka mencari mendapatkan bayi Yesus dan memberikan apa yang mereka miliki untuk persembahan kepada Yesus. Dan hal ini merupakan tanda berkat Allah yang kudus itulah dipersembahkan oleh orang Majus kepada rajanya. Demikianlah mereka datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tentang orang-orang Majus dari timur, bagaimana kita pun bisa belajar, di mana kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, sungguh-sungguh mencari Dia, mendapatkan Dia, dan menyembahnya sebagai yang terutama dan utama dalam hidup kita, untuk Tuhan Yesus berkuasa dan bertahta dalam kehidupan kita. Dengan percaya kepadanya sungguh, dan akan memberikan, mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita, melalui apa yang kita miliki, karunia dan berkat untuk kemuliaan hormat akan namanya. Dan melalui firman Tuhan saat ini, kita pun dibimbing bahwa jadikanlah Yesus sebagai yang utama dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Carilah Dia dan dapatkanlah, sembahlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka kehidupan kita tidak akan sia-sia. Tetapi ketika kita mencari di luar dari Tuhan, tentu dengan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri, maka kita akan beroleh kesia-siaan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, sembahlah Dia, dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita untuk persembahan hidup kita kepadanya. Selamat di tahun baru 2021 ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh belajar seperti orang-orang Majus dari timur. Walaupun kami tidak memberi emas, kemenyan, dan mur Tuhan, tapi kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup pada Tuhan. Dengan percaya, mencari Tuhan dan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di luar daripada Tuhan hidup kami akan sia-sia. Karena itu, ajarkanlah kami di tahun 2021 ini, bimbinglah kami dengan kuasa-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang ada di Tumbang Bahan, baik juga gereja dan
pelayanannya. Tuhan memberkati pendeta, penatua, dan diakon, dan setiap orang yang boleh memberi diri untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, tambah karunia dan berkat dalam kehidupan mereka, juga kekuatan dan kesehatan. Demikian apa yang menjadi program-program bagi gereja yang ada di Jemaat Tumbang Bahan. Engkau boleh campur tangan, menyertai dan memberkati Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan jemaatmu di sana. Tuhan memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, hingga hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan melalui pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Demikian juga Tuhan boleh melakukan hal yang baik dan berkenan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini masih diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kami, kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tubuh kami, iman kami boleh kuat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami di tahun 2021 ini. Ada banyak hal, program, bahkan perencanaan hidup, aktivitas, dan pekerjaan dan kehidupan setiap keluarga dan pribadi. Tuhan yang juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pelayanan Gereja Kalimantan Apangalis. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, dan satukan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.